Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan di minggu kita hari ini yang diambil dari Filipi pasal 1 ayat 27 dan 28 demikian. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Sucikan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, Ia yang telah bangkit, yang duduk juga di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel di minggu kita hari ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Kita baca secara bergantian. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, tetapi Ahaz menjawab,
Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mari kita sama-sama baca ayat 16. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian dari Kor Ina Hanna dan dilanjut nanti Ina Deborah.
Kita dengar warta di minggu kita hari ini. Salam. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 18 Desember 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Advent keempat, dan topik Minggu sambutlah Dia yang dijanjikan oleh Allah. Kedua, kelompok KOR di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Yang pertama pada pukul 14.30 WIB mengisi KOR remaja dan NHKBP. Pukul 16.30 Ina Esther, Ama Jeriko, Ama Salom. Pada pukul 19 Ina Kamis, Ina Hana, Ina Deborah, Ama Huria. Kelompok KOR di hari Minggu tanggal 25 Desember 2022. Yang pertama masuk pukul 7.30 mengisi KOR gabungan Paropuan. Pukul 10 gabungan Ama, pukul 15 WIB Rena. Yang ketiga, pembaptisan dan sidi reguler. Di minggu kita hari ini di ibadah pukul 10 WIB gereja kita mengadakan pembaptisan untuk 14 orang anak, 1 orang dewasa, dan lepas sidi reguler 5 orang. Yang keempat, persembahan amplop Natal. Di minggu kita hari ini mengumpulkan persembahan amplop Natal selama bulan Desember. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang kelima, perjamuan kudus. Di hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, yaitu di pesta Natal pertama, diadakan perjamuan kudus di 3 sesi ibadah, yaitu pukul 7, pukul 10, dan pukul 15 WIB. Yang keenam, persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial sampai bulan Desember 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan diakonia sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Yang ketujuh, jadwal Natal. Jadwal Natal di gereja kita pada minggu ini yaitu Natal Ama di hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 masuk pukul 18 WIB. Natal Ina di hari Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022 masuk pukul 17 WIB. Dan ibadah malam Natal di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 masuk 3 sesi, yaitu ibadah pukul 14.30, 16.30, dan 19 WIB. Yang kedelapan, penghiburan. Di minggu kita hari ini setelah ibadah kebaktian pukul 10 diadakan acara penghiburan di keluarga S Manukalit Boru Bintang dari sektor Roma. Dimohon kepada seluruh sektor Roma agar mengikuti acara penghiburan tersebut. Yang kesembilan, pelatihan sentralisasi. Di hari Senin tanggal 19 Desember 2022 mengadakan pelatihan sentralisasi yang bertempat di HKBP Cijantung yang diikuti oleh Bapak Pendeta Resort, Sekben, dan Bendahara gereja kita. Yang ke-10, aksi Natal untuk janda, duda, dan yatim piatu. Gereja kita mengadakan aksi Natal untuk jemaat yang berstatus janda, duda, dan yatim piatu sebanyak 101 orang. Diserahkan melalui seksi diakonia sosial yang ada di sektor masing-masing. Yang ke-11,
Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 11 Desember 2022 sebanyak 519 orang. Yang ke-12, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 orang, ulang tahun pernikahan 9 keluarga. Peserta, pendeta, dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 12 sampai 18 Desember 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 90 ayat 22. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang ke-13, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 14 kakak sebanyak 4.370.000 rupiah. Yang ke-14, persembahan iuran diakonia sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini 13 kakak sebanyak 3.100.000 rupiah. Ke-15, keuangan gereja. Huria 30.542.000. Ke pembangunan 3.445.000 rupiah, pusat 1.124.000 rupiah, amplop Natal 3.716.000 rupiah, jumlah 38.867.000 rupiah. Demikian pembacaannya. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengar lagu pujian dari Kor Ina Esther.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A untuk kuria, 1B untuk pembangunan.
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, kita sudah memasuki satu puncak yang disebut dengan Advent keempat. Dalam arti kita akan memasuki hari yang akan datang, yaitu puncak peringatan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita dan dunia. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita di dalam firman Tuhan yang kita renungkan untuk hari ini, yang terambil di dalam kitab Roma pasal 1. Saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari ayat yang saya bacakan tadi, itu merupakan suatu kesaksian dari Rasul Paulus di tengah-tengah umat percaya yang tinggal di kota Roma. Yang kita tahu memang dalam sejarah gereja atau di dalam perjalanan pekabaran Injil, Roma merupakan sebagai pusat dari penginjilan dari beberapa rasul Kristus yang bekerja di tengah-tengah kehidupan pertama di dunia ini setelah Yesus naik ke sorga. Dan kita melihat bahwasannya Paulus sendiri adalah generasi yang bisa dikatakan setelah ke-12 murid Yesus. Dan dia dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan atau sebagai pekabar Injil, yaitu khususnya dipakai atau dijadikan oleh Tuhan dia sebagai pemberita Injil di tengah-tengah bangsa yang sama sekali tidak mengenal, yaitu arti dari keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, disinilah Paulus yang dipakai oleh Allah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, dari seorang yang disebut dengan antikristus, yang menghambat ataupun orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang tidak menyetujui tentang pemberitaan Injil dari Kristus. Tetapi disinilah dipakai Tuhan dia sebagai alat untuk menjadi alat Tuhan memberitakan Injil di tengah-tengah beberapa negara. Dan bisa dikatakan Pauluslah dipenuhi dengan karunia Tuhan yang membawa Injil Kristus, yaitu terutama di benua Eropa. Dan dialah termasuk salah satunya yang cikal bakal daripada pemberitaan Injil di Eropa, di beberapa daerah di negara dunia ini. Tetapi di sini kita melihat keajaiban Tuhan. Dari Eropa, misalnya di kota Jerman,
sampai Injil itu sampai ke mengalir Injil itu sampai ke Asia, sampai Asia Tenggara, dan sampai ke tanah Batak dan kita semua. Inilah luar biasanya perjalanan penginjilan tentang bagaimana Yesus adalah datang ke dunia untuk menyatakan keselamatan di tengah-tengah dunia. Nah, untuk itulah Paulus mengatakan ayat ini bahwasanya semuanya itu dikerjakan oleh rencana Allah, bukan dikerjakan oleh rencana manusia. Manusia bisa berencana, manusia bisa dikatakan memiliki satu pikiran-pikiran menurut pikiran manusia, tetapi bagi Allah, pikiran Allah dia jauh lebih besar, lebih mulia yang akan dia kerjakan di tengah-tengah hidup manusia di dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih, di sampai saat ini luar biasa banyak dipakai oleh Tuhan beberapa cara untuk memperkenalkan yang disebut dengan Injil keselamatan Tuhan, yang dimulai dari tanah Israel, keluar tanah Israel ke daerah Asia kecil, yang daerah paling kecil-kecil dulu, kemudian masuk ke benua yang disebut benua Eropa, sampai kepada ke daerah-daerah yang luar biasa, sampai ke Asia yang kita kenal, sampai ke tempat daerah kita. Nah, inilah suatu keajaiban yang hendak dikatakan Paulus, dan ini dikerjakan oleh Tuhan, yaitu bagaimana ia sendiri menginginkan kehidupan manusia supaya memperoleh satu kehidupan, supaya manusia sungguh-sungguh mengenal akan kuasa Allah, dan supaya melalui pemberitaan itu sendiri maka semua umat dapat terpanggil untuk menyatakan kebesaran Allah dalam hidupnya. Dan mungkin dan pasti kita merasakan bagaimana kuasa Allah itu dalam hidup kita masing-masing. Bukan hanya kita mendengar tentang yang Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai juru selamat, tetapi lebih dalam kita merasakan bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, seperti yang dirasakan oleh Paulus ini. Karena apa, saudara-saudara? Inilah merupakan harta yang berharga dari Tuhan. Orang mengatakan bahwasanya kalau harta yang berharga pada waktu zaman orang belum mengenal Tuhan Yesus, ketika zaman Paulus, seolah-olah harta yang berharga itu pengetahuan yang luar biasa. Karena filsafat Yunani, filsafat yang luar biasa yang masih sangat berlaku sampai saat ini, seolah-olah itu adalah merupakan sesuatu yang tertinggi dalam hidup manusia. Ada budaya-budaya manusia seperti yang kita kenal, budaya kita yang begitu lama sebelum masuk Kristen. Orang berpikir bahwasannya budaya itu seolah-olah memberikan suatu kehidupan yang kekal dalam hidup manusia. Ternyata saudara-saudara yang kekasih, baik itu pengetahuan, baik itu yang disebut dengan materi yang diperjuangkan manusia sampai saat ini, atau disebut budaya yang saya katakan tadi itu merupakan sebuah alat yang dipakai oleh Tuhan saja untuk bisa kita pakai bagaimana kita mengetahui rahasia kerajaan Allah yang sungguh luar biasa menolong dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, dikatakan di dalam ayat ini bahwasanya di ayat tadi dikatakan kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian, khususnya di kota Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, demikian juga kasih karunia itu juga menyertai kamu, dan termasuk kita sekalian adalah merupakan bagian dari pikiran rencana Allah dalam hidup kita. Nah, untuk itu saudara-saudara, pada saat ini mungkin kita sudah mempersiapkan
bagaimana kita akan merayakan Natal, dan mungkin sudah kita merasakan bagaimana berkat Tuhan selama bulan Desember ini dalam perayaan kita. Mudah-mudahan di antara kita sudah menikmati makna Natal dalam hidup kita. Bagi kita sekalian yang belum menikmati makna Natal, artinya Yesus sungguh-sungguh lahir dalam hidupku, itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Karena memang makna Natal bukan hanya sekedar kita memiliki hal-hal penampilan ataupun yang kita miliki secara material, tetapi pada dasarnya Natal itu adalah kelahiran. Bagaimana Yesus lahir dalam hidup kita, bagaimana lahir Yesus itu di tengah-tengah kehidupan kita, yang dapat kita rasakan bahwasanya itulah cinta kasih Allah dalam hidup kita. Dan kita yakini dalam iman kita juga ke depan kita merasakan kekuatan kelahiran Yesus ini yang sudah lahir dalam hidup kita, sebagaimana dirasakan oleh para rasul dulunya. Itulah yang akan meyakinkan hidup kita pada masa depan kita akan beroleh suatu kemenangan. Kita memperoleh suatu mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita akan melihat sesuatu yang lebih baik, lebih spektakuler dalam hidup kita. Karena apa, saudara-saudara? Karena kekuatan kuasa Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Itulah yang dikatakan berita Injil keselamatan Allah di tengah-tengah hidup kita. Itu bukan merupakan hanya kenangan, bukan hanya suatu peringatan, tapi sebenarnya itu adalah ingin membawa, Allah ingin membawa hidup kita, bahwa di dalam menjalani hidup kita ke depan, kita tidak takut, kita tidak menjadi ragu-ragu dan khawatir. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita capai, apa yang harus kita peroleh di dalam hidup kita. Satu hal yang di dalam firman Tuhan ini, bahwasanya kasih karunia Tuhan pasti menyertai hidup kita. Dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menaungi dalam hidup kita. Inilah kekuatan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang beberapa informasi yang terakhir ini selalu ada saja orang menginformasikan tahun 2023 adalah tahun yang menyulitkan dalam hidup manusia. Adalah yang mengatakan itu katanya 2023 adalah tahun krisis energi, di mana manusia mengalami suatu krisis kekurangan energi, karena energi yang akan diperoleh manusia tidak sama seperti energi yang kita peroleh sampai saat ini. Energi yang dikatakan di situ bukan hanya untuk karena minyak yang kita pakai untuk kita jadikan memasak, atau energi yang dikatakan itu adalah sebagai bahan bakar minyak, tetapi energi itu adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi bagaimana daya manusia untuk menghasilkan sesuatu yang perlu dalam hidup manusia. Bisa dikatakan suatu kelemahan ataupun terjadi degradasi di dalam perekonomian manusia. Itu efek yang paling juga yang besar. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, kalau kita pelajari dari firman Tuhan ini, bahwasan Allah itu sudah menjanjikan dalam hidup kita sebagai orang percaya, penyertaannya itu di dalam hidup kita. Karena kita tahu sumber daripada kekuatan kita, energi yang ada dalam diri kita bukanlah dari kekuatan manusia. Energi yang kita dapatkan di tengah-tengah menghadapi tantangan hidup kita sampai saat ini bukanlah dari kepandaian kita atau apa yang sudah kita peroleh untuk kita jadikan modal menghadapi apa yang kita butuhkan, tetapi satu energi di dalam hidup kita adalah iman kita yang terus menerus tekun dalam hidup kita, dan kita percaya kuasanya itu akan tetap menopang dalam perjalanan hidup kita sepanjang masa di tengah-tengah perubahan zaman yang selalu kita hadapi sampai saat ini. Kalau kita kembali kepada yang lalu, kita sudah mengalami krisis yang disebut dengan sakit penyakit seperti COVID, dan saat ini juga
masih ada ya orang kena COVID tetapi tidak seperti kita takuti seperti dulu, karena memang sudah ada diberikan Tuhan kita suatu penangkal yang dapat dijadikan sebagai kekuatan bagi hidup kita. Tetapi pada dasarnya bukan itu. Tetapi energi yang kita dapatkan untuk dapat menghadang segala sesuatu kesulitan yang ada, yang kita hadapi adalah tidak lain tidak bukan adalah cinta kasih Tuhan, roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, untuk itulah di dalam firman Tuhan ini mengajak kita semua supaya kita tetap bertahan dan bertekun untuk tetap kokoh memegang prinsip iman kita adalah merupakan suatu energi kekuatan kita di dalam melaksanakan menghadapi apapun yang kita hadapi. Jangan takut saudara-saudara, jangan khawatir. Sekalipun kita mungkin sudah berhitung-hitung kita semua Desember ini, banyak sekali pengeluaran. Sama seperti kalau di dalam warta ini, banyak sekali pengeluaran gereja kita untuk bulan Desember ini. Umpamanya kan, gimana ini? Kita tidak usah takut, ini sudah biasa kita lakukan di tengah-tengah perjalanan pelayanan Tuhan. Tetapi satu hal yang kita pikirkan, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sumber berkat bagi kita. Kita tidak usah memikirkan seperti kita kadang-kadang kalau kita kebutuhan Natal atau tahun baru ini, kita selalu memikir, apalagi ibu-ibu, sudah berkurang uang kita gimana? Deposito kita sudah kita cairkan tinggal sekian umpamanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, tidak usah kita memikirkan resah apa yang hilang. Tapi marilah kita syukuri apa yang tersisa. Nah, itulah prinsip dan itulah ciri khas orang yang beriman. Karena apa kita mensyukuri apa yang sudah tinggal saat ini? Karena kita tahu stok yang akan Tuhan berikan, kecukupan dalam hidup kita untuk masa datang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Nah, itu kamus di dalam hidup kita. Jangan khawatir, jangan bersungut-sungut. Karena banyak sekarang juga orang bersungut-sungut ya. Jangan-jangan kita ada mengatakan, nggak usah kita mudik, nggak usah pulang kampung, banyak biaya, bagaimana ini nanti? Ya memang baik ya, mari kita memiliki satu perhitungan yang bijaksana untuk melaksanakan perjalanan kita. Mari kita berdoa meminta bimbingan Tuhan. Karena apa saudara-saudara, inilah ciri khas daripada hidup kita sebagai orang percaya. Apapun yang kita rencanakan harus kita bawakan di dalam doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua. Tapi di semuanya itu saudara-saudara, sebagaimana kesaksian Paulus, dia percaya selama perjalanan hidupnya, selama dia membawa berita ke Injil Tuhan, dia percaya akan kuasa Tuhan, bahwasanya buah yang akan diperoleh setiap orang percaya membawakan berita kesukaan, melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan buah-buah yang baik bagi kita. Jangan khawatir, jangan takut. Sebab Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita selama kita percaya. Selama kita selalu melakukan untuk Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu sangat peduli bagi kita semua. Jangan kita menyangka bahwa Tuhan itu seolah-olah memiliki batasan-batasan untuk memberi kepada kita semua. Ingatlah saudara-saudara, percayailah Tuhan. Sebagaimana iman dari para rasul. Iman orang-orang yang terdahulu yang jelas-jelas mereka berangkat dari sesuatu, dari dasar yang sangat minim, dari nol, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita sudah rasakan dalam hidup kita masing-masing. Dan hari ini Tuhan juga mengatakan, percayalah bahwasan Ia selalu menyertai hidup kita dan menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita sambut Tuhan dalam hidup kita. Nikmatilah Natal kita. Nikmatilah kelahiran Yesus dalam hidup kita. Itulah makna yang terbesar dalam hidup kita. Ketika kita merasakan benar-benar Yesus telah lahir dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan percaya kelahiran Yesus di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Dia selalu hadir untuk memberikan yang terbaik di dalam perjalanan hidup ke depan. Mari kita sambut
Tuhan kita Yesus Kristus, dialah yang sudah dikatakan para nabi sejak perjanjian lama untuk memberikan berkat, keselamatan, dan kelimpahan kepada kita semua. Dan kekal untuk selama-lamanya Dia untuk selalu menyertai kita. Mari kita puji Dia, mari kita sambut Dia di dalam hidup kita, dan kita selalu tetap di dalam melayani Tuhan, dan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita selama kita mengikut Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami melihat bahwasan perjalanan hidup kami tidak terlepas dari rencana Tuhan dan kepedulian Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami memasuki yang disebut dengan pesta puncak Advent keempat. Dalam arti pada minggu ini kami sudah memasuki yaitu satu penyambutan besar, peringatan hari kelahiran-Mu ke tengah-tengah hidup kami untuk memberikan kehidupan, keselamatan yang abadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan pada saat ini kami, ketika kami bersekutu dalam Engkau, Engkau selalu memberikan hati yang bersyukur kami, supaya kami tetap mensyukuri dan percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan dan akan memberikan yang terbaik dan yang kelimpahan di dalam kehidupan kami ke depan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pelayanan pekerjaan yang akan kami lakukan melalui gereja-Mu. Khususnya untuk minggu ini kami masih melaksanakan beberapa pesta, yaitu Natal, Natal Amah, Natal Ina. Kemudian kami akan merayakan malam Natal dan hari Natal dan melakukan perjamuan di dalam Engkau. Dan sampai kami akan melakukan lagi ya Tuhan persekutuan kami, yaitu Natal gabungan, dan sampai kami mensyukuri untuk mengakhiri tahun ini memasuki tahun yang baru. Kami serahkan semuanya ya Tuhan. Tuhan memberikan sukacita bagi kami. Kami tetap Engkau berikan karunia roh yang selalu hidup bernyala-nyala untuk memuliakan Tuhan di dalam beberapa perayaan ini. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan ya Tuhan, yaitu pelayanan juga yang terjadi untuk minggu ini, di mana gereja-Mu pusat akan mengadakan pelatihan sentralisasi keuangan gereja, yang mana pada tahun 2023 gereja-Mu semua HKBP akan melaksanakan yang disebut dengan sentralisasi keuangan. Biar para peserta untuk mengikuti pelatihan itu sungguh-sungguh dapat dibekali untuk melaksanakan pelatihan itu, sehingga sistem administrasi yang akan dilaksanakan sungguh-sungguh baik dan dapat teratur dan dapat menjadi suatu sukacita bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan pelayanan gereja-Mu akan mengadakan pengapulion, penghiburan bagi keluarga S. Simanukalik Boru Bintang almarhum, di mana pada hari yang lalu keluarga ini mengalami satu kesedihan oleh karena Engkau telah menjemput satu ibu yang semua jemaat dan keluarga yang menyayangi. Terima kasih ya Tuhan, semua di dalam aktivitas pemakaman sudah berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan menghibur dalam keluarga ini. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan ya Tuhan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan semakin memberkati keluarga-keluarga ini, pribadi-pribadi jemaat-Mu, supaya Tuhan berkati, Tuhan karunia roh daripada-Mu, sehingga mereka selalu di dalam naungan Tuhan, di dalam naungan berkat Tuhan, di dalam naungan sukacita di tengah-tengah rumah tangga. Bagi rumah tangga ya Tuhan, yang di tengah-tengah jemaat-Mu yang masih mencita-citakan
menantikan yaitu buah hati di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan bukakan yaitu berkat dari sorga di dalam keluarga ini sehingga mereka pada hari yang mendatang memperoleh apa yang mereka inginkan. Itulah di dalam keturunan ataupun di dalam berkat yang lainnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini ya Tuhan, gerejamu akan melaksanakan yaitu sakramen pembaptisan kepada anak-anak dan juga melaksanakan yaitu bagaimana jemaatmu yang akan mengakui imannya di hadapanmu melalui CD yang akan dilaksanakan pada siang hari. Tuhan memberkati, biar Tuhan roh Tuhan bekerja sehingga semua itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi jemaatmu ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan-persembahannya, yaitu baik persembahan setiap minggu, baik persembahan bulanan ataupun diakoni sosial, dan ucapan-ucapan syukur atas penyertaan berkat Tuhan. Tuhan semakin memberkati. Tuhan akan memberkati tangan-tangan jemaatmu yang bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Baik itu dilakukan oleh suami atau istri atau anak-anak kami ya Tuhan yang bekerja. Biarlah Tuhan memberkati semua sehingga mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui gerejamu dalam berbagai pelayanan. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala suatu kebaikan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan kepadamu ya Tuhan bagi keluarga yang sebagian yang sudah mulai berjalan hari ini menuju tempat tujuan bertemu keluarga dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Tuhan sertai dalam perjalanan. Ya, Tuhan cukupkan mereka dalam segala kebutuhan mereka sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu apapun bertemu dengan keluarga, baik di Bonapasugit ataupun dari tempat-tempat yang mereka tuju. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengantarkan kembali semua jemaatmu yang bersuka cita merayakan Natal Tahun Baru ini kembali pada waktunya ke tempat kami di sini ya Tuhan untuk kembali melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi jemaatmu yang mengalami yaitu berbagai pergumulan, sakit penyakit atau juga masih merasakan ya Tuhan berbagai pergumulan yang tidak terbatas dalam pikiran, pergumulan di dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai dari Natal, damai dari kelahiran itu sungguh-sungguh hadir untuk memberikan kekuatan, pengharapan yang baru dan kesembuhan ya Tuhan dari berbagai penyakit sehingga kami dapat melampaui segala pekerjaan kami dengan baik, dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami kembali dari tempat ini, kami dalam damai sejahtera. Sebagaimana firman-Mu, bahwasan berkat-Mu, kekuatan-Mu, energi yang akan Engkau berikan, sungguh-sungguh akan hadir dalam hidup kami. Ketika kami selalu dengan rendah hati menyerahkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua yang kami kumpul di sini selalu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, kembali kita memuliakan nama Tuhan, menyambut firman Tuhan yang selalu memberkati hidup kita, melalui kita memberikan persembahan kita yang terbaik, dan juga kita masih tetap mendukung perayaan Natal bersama tanggal 26 melalui amplop yang ada di tengah-tengah kita. Mari kita menyerahkan dengan sukacita. Kita bernyanyi dari nomor 544 ayat 1 sampai ayat berikut. Cik.
Kami undang untuk bangkit berdiri. Baiklah, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkati para pendeta, guru jemaat, penatua, Bible Pro, diakonis, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripadamu. Turunkanlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.